Baik, selamat sore Bapak dosen dan juga teman-teman semuanya. Eh, di sini saya akan mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis coffee shop. Sebelum itu, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Yusfi Tisyarani, absen 3, dengan NIM 230 26 220 10 304. Yang pertama adalah latar belakang. Satu, industri kopi terus berkembang dengan nilai pasar miliaran dolar per tahun. Yang kedua, Indonesia produsen kopi keempat terbesar di dunia. Yang ketiga, konsumsi meningkat dari 0,8 kg pada tahun 2015 menjadi 1,2 kg pada tahun 2022. Yang keempat, generasi mudah dorong pertumbuhan 8-10% per tahun. Yang kelima, coffee shop jadi ruang sosial populer. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Maksud dari pendirian coffee shop ini adalah untuk membangun sebuah usaha minuman yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tempat bersantai yang nyaman sekaligus menyajikan produk kopi berkualitas. Tujuannya adalah memperoleh keuntungan bisnis melalui penyediaan produk kopi yang sehat, inovatif, dan disukai oleh berbagai kalangan, serta menciptakan suasana kedai yang nyaman bagi pelanggan untuk beristirahat, bersosialisasi, atau bekerja. Dengan demikian, coffee shop ini tidak hanya menjadi tempat menikmati kopi, tetapi juga ruang komunitas yang memberikan nilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya ada struktur organisasi coffee shop. Yang pertama ada pemilik atau owner, yang kedua manajer, selanjutnya ada supervisor atau shift leader, lalu ada barista, kasir, waiter, dan kitchen staff. Selanjutnya ada aspek hukum. Pertama ada legalitas usaha NIB melalui OSS, TDUP, dan SLS. Yang kedua ada badan hukum PT atau sisi. Yang ketiga, perizinan yang lebih spesifik SIUP, NB untuk minuman beralkohol. Yang keempat, kekayaan intelektual, logo dan musik. Yang kelima, perlindungan hak pekerja dan konsumen. Yang keenam, kepatuhan pada kontrak dan peraturan ketenaga kerjaan. Yang selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Pasar coffee shop di Denpasar menunjukkan pertumbuhan positif seiring meningkatnya pariwisata dan minat masyarakat terhadap gaya hidup kafe. Konsumen utama berasal dari generasi muda, profesional, dan wisatawan domestik maupun mancanegara. Mereka mencari tempat yang tidak hanya menyediakan kopi enak, tetapi juga suasana nyaman untuk bersantai atau bekerja. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran menggunakan pendekatan 4P. Produk unggulan berupa kopi lokal berkualitas seperti Kintamani dan Arabica dengan varian minuman dan kopi. Harga disesuaikan dengan kualitas, berkisar antara 25.000 sampai 50.000 per gelas. Lokasi dipilih di area strategis seperti kampus dan pusat wisata. Promosi dilakukan melalui media sosial, influencer, dan event kreatif seperti live musik atau live art workshop. Selanjutnya ada aspek lingkungan dan AMDAL. Coffee shop ini dirancang ramah lingkungan dengan menerapkan prinsip 3R. Penggunaan bahan biodegradable, pengelolaan limbah kopi, serta peralatan hemat energi menjadi prioritas. Selain itu, kerjasama dengan pengelolaan sampah lokal dan penerapan sistem filtrasi air turut mendukung keberlanjutan usaha. Yang selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Lokasi usaha dipilih berdasarkan aksesibilitas, lalu lintas, dan potensi pelanggan. Teknologi digunakan untuk meningkatkan efisiensi seperti sistem point of sales atau POS, pembayaran digital dengan QRIS, dan pemesanan online. Sistem Wi-Fi dan CCTV juga disediakan untuk kenyamanan dan keamanan pelanggan. Baik, selanjutnya ada aspek sumber daya manusia. Jumlah tenaga kerja disesuaikan dengan kapasitas coffee shop yang menampung 30-50 pelanggan. Diperlukan sekitar 8-12 orang karyawan yang terdiri dari manajer, barista, kasir, pelayan dan staf dapur dan petugas kebersihan.
Pelatihan dan pembinaan dilakukan secara berkala untuk menjaga kualitas pelayanan. Baik, selanjutnya ada aspek keuangan. Modal awal yang dibutuhkan sebesar Rp313.500.000, mencakup sewa tempat, renovasi, peralatan, gaji awal, promosi, dan dana cadangan. Proyeksi pendapatan tahunan mencapai Rp360 juta dengan laba bersih sekitar Rp15 juta. Di tahun pertama, menunjukkan potensi keuntungan yang baik untuk bisnis baru. Selanjutnya ada aspek keuangan. Perhitungan investasi menunjukkan indikator keuangan yang positif sebesar Rp175.908.000. BCR sebesar 1,56 lebih dari 1 dan payback period 2 tahun 5 bulan. Hasil ini menandakan usaha coffee shop layak dijalankan karena menghasilkan nilai ekonomi yang menguntungkan. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, usaha coffee shop di Kota Denpasar dinilai layak dijalankan. Potensi pasar yang besar, dukungan tren konsumsi kopi yang meningkat, serta manajemen yang terencana menjadi faktor utama keberhasilan bisnis ini. Teknologi modern juga mendukung efisiensi dan kenyamanan pelanggan. Dan untuk sarannya, agar bisnis berkembang secara berkelanjutan, pemilik disarankan fokus pada peningkatan kualitas produk dan pelayanan. Strategi pemasaran digital perlu diperkuat, terutama di media sosial. Selain itu, penerapan prinsip ramah lingkungan harus dipertahankan sebagai nilai tambah di tengah tren green business. Baik, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.